kita perlu mempertahankan apa yang harus dipertahankan, mempertahankan keimanan kita, mempertahankan akidah kita. Proses membolak-balik itu nanti akan banyak lagi materi yang kita dapatkan, karena ini eranya berperang itu nggak pakai fisik, eranya berperang itu nggak pakai juga hanya mulut, ya. Kalau dulu itu orang bilangnya apa? Lidah lebih tajam daripada jarum, betul nggak? Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhul ibrah. Perkataan itu bisa menembus apa yang tidak ditembus oleh jarum. Coba, jarum nyampe nggak nembus ke jantung, susah kan? Ya, kehalang tulang paru-paru. Tapi perkataan nyampe. Sekarang ada hal baru. Apaan? Chattingan. Chattingan nembus ke jantung. Banyak orang dipecat gara-gara chattingan kerjaan. Bikin status, kritisi kantor. Kamu ngapain bikin status kayak gitu? Lah bapak ibu ngapain baca status saya? Balik lagi. Bapak ibu ngapain kepo ngeliat status orang? Kepo. Ya, contoh chattingan. Jadi bukan lidah lagi yang tajam, tapi jari. Tuh, berubah ya definisinya ya. Berubah sekarang ini ya. Apa namanya, masalahnya itu berubah. Kalau kemarin-kemarin itu orang ngomong salah ngomong begini, sekarang jari nulis salah. Tuh. Ya enggak? Nah, makanya nih, menjaga kehormatan bukan hanya di lidah, tapi di sini. Di jari. Ingat tuh. Iya. Media sosial begini ini ya. Baik. Maka perlu kita mempertahankan keimanan itu. Satu, kiatnya. Kita coba membahas kiatnya. Yang satu, dengan mempertahankan kesadaran kita akan akhirat. Ini yang disebut adalah berawal dari titik akhir. Berawal dari titik akhir. Agak bingung ya mendefinisikannya ya. Menjelaskannya gimana. Kita berawal, start kita adalah dari titik akhir. Kenapa? Kita melakukan apapun itu. Nah, nawaitunya adalah di akhirat kita mau di mana. Melakukan ini itu semuanya ibadah yang kita lakukan karena akhirat itu kita mau kemana, nanti kita posisi di mana, apa yang kita akan cari, ridho Allah, gitu ya. Nah, kesadaran akan akhirat. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengusahakan dirinya, memperjuangkan dirinya untuk mencari ridho Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang kedua, ya, berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dua. Begini apa begini? Gini. Oh gini. Dua perkara ya. Pokoknya dua gitu ya. Ma in tamassaktum bihima. Jika kalian berpegang pada yang dua ini, lan tadillu abada. Kalian tidak tersesat selamanya. Apa? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di riwayat lain disebutkan wa itrati, dan keturunanku, kata Rasul. Masya Allah, berpegang teguh pada mereka, ya, mengenali Rasulullah dari jalur keturunannya. Ini alhamdulillah kita sini banyak ya ketemu keturunan Rasulullah. Habib itu ya kita kenal ya, perempuannya disebut Syarifah, ya. Nah, hormati mereka, ya, hormati. Ada orang Nasrani, nah, nggak apa-apa, ngambil pelajaran yang ininya nggak apa-apa nih. Seorang Nasrani yang baik, dia bilang apa? Kalau orang Nasrani punya keturunannya Nabi Isa, mungkin kemana-mana kami gendong, kata dia. Tuh. Kalau Nabi Isa itu ada keturunannya sekarang nih, kemana-mana kita gendong. Masya Allah. Ya, ini pelajaran buat kita nih. Ya, keturunannya Rasulullah ada di sekeliling kita. Ya, itu banyak. Belajar dari mereka, mempelajari tentang Rasulullah dari jalur nasabnya. Ya, Insya Allah. Kemudian yang ketiga kiatnya, bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh, kenapa? Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung pada pemahaman agama saudaranya.
Bukan saudaranya aja, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hendaknya setiap diri kalian itu memperhatikan siapa yang jadi teman dekatnya. Ente berteman sama tukang api, tukang las, baik sama dia, ya baik-baik aja dalam urusan duniawi, tapi paling enggak baju ente bau asap. Begitu ya. Orang yang berteman sama tukang minyak wangi, orang tukang parfum, kita berteman sama orang tukang parfum, nongkrong di tokonya, datang ke rumahnya, bau parfum terus. Kalaupun nggak dapat parfumnya, paling nggak kita nyium wanginya aja. Kalau kita berteman sama, maaf ya, bukan hina tukang las, bukan hina ya. Profesi tukang las itu yang identik dengan panas-panas itu ya, cipratan api. Kalau dia nggak kena cipratan apinya, paling nggak dia kena baunya, asapnya. Tuh. Begitupun beragama. Kita mempunyai teman-teman yang soleh, orang-orang baik yang kita temani, maka itu akan berdampak pada kebaikan yang akan timbul dalam diri kita nanti. Nih, kiat yang ketiga. Tetap begini ya walau tiga ya. Ya, ininya diangkat. Nah, kemarin baru kantor itu ada audit, ya, audit. Nggak taunya auditornya itu ketika foto, ya, foto bebas gimana Pak? Checklist auditor begini, ya checklistnya begini, nggak taunya. Bisa aja Bapak. Checklist ya, nggak taunya gini katanya checklist. Oh besok karena kalau ngajak orang checklist. Nggak bilang dua-dua nggak, kamu dapat ini aja, mentang-mentang oh harus begini, atahiyatulnya begini, jangan. Atahiyatulnya begini ngomongin, oh jangan, ya. Ya Bu. Baik. Kemudian yang keempat apa? Ikatan jamaah. Ikatan jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff. Surah As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya secara bersaf-saf, secara berkelompok. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka itu adalah bangunan yang kokoh, komplit. Jadi dalam satu kelompok kita nggak harus semuanya jago IT, nggak harus. Boleh ada yang jago IT komputer, ada yang jago IT ampla, sama-sama IT ya. Boleh ada yang jago misalnya bagian, oh ini orang detail untuk urusan kebersihan, yang ini jago masalah, wah ide-ide, yang ini pandai masalah apa, ini masalah apa. Nggak apa-apa, itulah namanya bunyanun marsus, sebuah bangunan yang kokoh. Nggak semuanya tiang. Kalau tiang semuanya itu jadinya apaan? Orang sini tiang, sini tiang. Apa yang orang lihat? Nggak ada atapnya, tiang doang semua. Ini mau lomba burung, kompetisi burung gitu ya, tiang semua, nggak ada apanya. Maka ada lantai di sana, ada atap, ada dinding, semuanya ada. Itulah bunyanun marsus, ya. Ada pintunya, ada semuanya, ya. Makanya kita dalam berkelompok, ya variatif orang, macam-macam, terima saja. Oh teman kita ada yang begini, nih orang makan mulu kerjanya, nggak apa-apa. Kalau ada sisa konsumsi nggak ada yang dia ngabisin. Ya, ini orang baunya bersih mulu, orangnya apik banget. Temen kotor sedikit, sana. Wah, apa kata dibilang, oh dia mah dikasih sapu juga hidup. Saking doyannya bersih, ya dikasih sapu hidup. Macam-macam. Ada yang bawel, yang ngomong cacos. Oh jadi MC pinter, tapi MC kita nggak bawel yang tadi. Ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Baik, yang kelima, ini saran kita untuk kita mempertahankan ya keimanan kita agar sama yang isu-isu kayak gini-gini nggak goyah, nggak gampang dikecoh. Ya begini lagi, ntar ada lagi orang ngaku nabi, ntar aja lihat, ngaku nabi tiba-tiba ngeluarin apa hadis kali ya, ada sabda ini, pilihlah ini, wah bisa jadi. Barusan orang ngaku orang baik yang anti korupsi, orang baik pilih orang baik, ketangkep. Ya, nauzubillah ya. Jadi kata dia akhirnya kesimpulannya apaan? Korupsi mah masalah nasib aja, ketangkep apa enggak. Wah loh, sampai akhirnya gitu. Tuh kan, kebanyakan. Karena kebanyakan, asas kebanyakan kemudian jadi pegangan kayak gitu tadi.
bukan kebenarannya yang jadi pegangan. Nah, baik, yang terakhir adalah senantiasa kita bangga menjadi orang Islam. Isyhadu bi anna muslimun. Persaksikanlah bahwa kita ini adalah orang-orang Islam. Kita ini adalah orang beriman. Pesan terakhir, firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang beriman adalah cermin bagi saudaranya yang beriman yang lain. Orang beriman, kita sebagai orang beriman, kita adalah cermin buat saudara kita. Bukan kemudian kita cermin untuk mengkoreksi dia apa kesalahan dia. Seakan-akan dia bisa berkaca pada diri kita. Kita menjadi cermin bagi dia sebatas apa kita mencapai sesuatu target. Capaian apa yang kita bisa capai menjadi cerminan buat dia untuk mencontoh kita mencapai kesuksesan yang kita juga capai. Tuh perannya. Ya, maka berbanggalah terhadap keislaman kita. Ya, berbanggalah terhadap keislaman kita. Jamaah rahimakumullah.